Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Suster Maria Melkiades Situmorang, FSE. Pada video animasi pembelajaran ini, materi yang akan saya bawakan adalah teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel. Probability, penggunaan sampel, probability, contoh sampel probability. Dan Ibu dosen saya adalah Ibu Pomarida Simbolon SKM Kes. Data, teknik pengumpulan data itu adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan data, merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang akan diajukan. Dan dalam teknik pengumpulan data, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pengumpulan data penelitian, kemudian menyiapkan data yang akan diteliti, setelah itu input data yang diteliti, dan yang keempat memproses data penelitian tersebut, dan yang terakhir menyimpan data. Selain itu, akan dilakukan teknik 3 cara, yaitu dengan cara wawancara, kemudian observasi, kemudian dokumentasi. Dalam wawancara itu dilakukan pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Sedangkan observasi, pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Dan dokumentasi itu melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau berbahan tulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan elemen-elemen yang lengkap, misalnya orang, institusi, pekerjaan, dan yang paling sedikit memiliki satu karakteristik yang sama, misalnya kadar posyandu di wilayah kerja Puskesmas Duri Kepah. Populasi dapat diturunkan ke dalam sub-subdivisi berdasarkan satu atau lebih spesifikasi yang disebut dengan strata. Dan dalam memilih populasi untuk penelitian itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu populasi sebaiknya berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat dalam rumusan masalah. Kemudian memperhatikan sumber daya yang dimiliki peneliti, misalnya biaya, tenaga, peneliti, dan waktu yang dialokasikan. Dan yang ketiga itu, ukuran populasi jangan terlalu luas agar peneliti dapat menyelesaikan laporan dalam waktu yang telah ditentukan. Namun juga jangan menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu, keterjangkauan peneliti saat pengambilan data juga harus diperhatikan, jangan sampai ada responden atau sampel yang tidak tercapai akibat jangkauan populasi yang terlalu luas. Nah, yang selanjutnya sampel. Sampel itu adalah bagian atau pecahan dari keseluruhan atau bagian dari seluruh himpunan yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dan sampel juga terdiri dari elemen-elemen kelompok atau unit analisis yang dipilih dari populasi yang telah ditentukan. Dalam terminologi sampling, elemen merupakan unit dasar dalam mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kesehatan, elemen tersebut umumnya adalah individu atau bentuk lain seperti dokumen, golongan darah, kejadian, kelompok orang, organisasi, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sampel probability. Sampel probability itu teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Nah, pengambilan probability atau probability sampling
Ini berarti bahwa setiap item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Salah satu cara untuk melakukan pengambilan sampel acak adalah jika peneliti terlebih dahulu membuat kerangka sampel dan kemudian menggunakan program komputer generasi nomor acak untuk mengambil sampel. Dan setelah itu, penggunaan sampel non-probability itu ada 4, ya, diantaranya simple random sampling. Ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu yang menjadi kelebihannya memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian, dan menjadi kekurangan sulit mendapat daftar lengkap populasi karena simple random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasi lengkap pemberian tingkat presisi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, proportionate sharded random sampling. Nah, kelebihannya lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya, dan dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistenannya. Namun kekurangannya membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang untuk memperolehnya mengalami kesulitan untuk mengaksesnya secara penuh. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka peneliti perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel. Dan yang bagian ketiga itu disproportionate sharded random sampling. Menjadi kelebihannya memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang dapat dalam sampel. Namun kekurangannya tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian karena hanya harus ada satu jenis subpopulasi, dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi anggota untuk subpopulasi, akibatnya representasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. Dan yang bagian keempat, cluster sampling. Kelebihannya lebih sedikit mengeluarkan sumber daya, baik tenaga maupun modal uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya. Sedangkan kekurangannya rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias dan tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Dan ini adalah contoh sampel probability-nya. Kita menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin yang paling sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang besar, terutama jika tidak diketahui proporsi populasi secara pasti. Rumus ini sederhana dan praktis, sehingga banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Rumusnya seperti yang ada pada slide. Nah, A menjadi rumus Slovin, di mana N besar ukuran sampel N populasi, dan E persentase kelonggaran ketidaktertarikan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Nah, sebagai contoh, populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Palembang berjumlah 100 anggota, maka sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumusan Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat errornya 5% adalah N sama dengan 100, maka 1 ditambah dalam kurung 100 tambah 0,52 dikalikan dengan N, maka N sama dengan 80 orang. Jadi sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang. Nah, sekarang rumus yang digunakan oleh Isaac dan Mikhail. Sebenarnya Isaac dan Mikhail tidak memberikan rumus tertulis, tapi mereka menyusun tabel ukuran sampel berdasarkan berbagai jumlah populasi dengan asumsi tingkat kepercayaan itu 95%, margin of error atau balik baku kurang lebih 5%, proporsi 0,5 jika tidak diketahui. Namun, rumus yang sering dipakai untuk mendekati hasil tabel mereka adalah N sama dengan frekuensi N dengan keterangan
N sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E tingkat kesalahan atau margin error, misalnya 0,05%. Yang selanjutnya oleh rumus nomogram Harry King. Ini bukan dalam bentuk rumus matematis seperti Slovin, tapi lebih kepada alat bantu visual atau nomogram yang dibuat oleh Harry King untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi. Nomogram ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam pendidikan, ilmu sosial, dan kesehatan. Tujuannya sama, membantu peneliti menentukan ukuran sampel yang representatif tanpa menghitung secara manual. Dan selain itu, grafik garis lengkung yang menghubungkan jumlah populasi dengan ukuran sampel yang dibutuhkan berdasarkan asumsi. Maka tingkat kepercayaan 95%, margin error 5%. Penelitian cukup menarik garis dari jumlah populasi pada sumbu tertentu untuk langsung melihat ukuran sampel yang disarankan pada sumbu lainnya. Dan ciri khas dari rumus nomogram Harry King, tidak ada rumus eksplisit, hanya berbentuk grafik, visual, dan cepat digunakan, akurat untuk penggunaan umum, terutama saat sumber daya terbatas. Nah, yang keempat itu adalah rumus Cauchy-Morgan, yaitu rumus statistik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum dari suatu populasi yang diketahui, terutama dalam penelitian kuantitatif. Rumus ini membantu peneliti mengambil sampel yang cukup representatif dari populasi tanpa harus meneliti seluruh populasi. Maka demikianlah untuk materi pembahasannya, akan dilanjutkan dengan soal latihan. Nah, yang pertama, dalam sebuah rumah sakit, tim rekam medis ingin mengumpulkan data kepuasan pasien terhadap pelayanan. Teknik pengumpulan data mana yang paling sesuai dengan untuk mendapatkan informasi ini secara langsung dari pasien? A. Observasi langsung. B. Wawancara terstruktur. C. Daftar pustaka. D. Wawancara kondusi. D. Kuesioner. Dan E. Diskusi kelompok. Jawabannya adalah D. Kuesioner. Dan pembahasannya, teknik pengumpulan data dengan kuesioner adalah cara yang efektif untuk mendapatkan informasi langsung dari pasien. Dan kuesioner memungkinkan pasien mengisi pertanyaan secara mandiri sehingga data dapat dikumpulkan dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan wawancara atau observasi. Yang selanjutnya, dalam sebuah penelitian di rumah sakit, tim rekam medis ingin mengetahui rata-rata lama waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan. Populasi dalam penelitian ini adalah A. Rumah sakit di kota tersebut. B. Seluruh pasien di rumah sakit tersebut. C. Semua dokter di rumah sakit tersebut. D. Pasien mengalami waktu tunggu paling lama. E. Tim medis rumah sakit. Nah, yang menjadi jawabannya adalah B. Seluruh pasien di rumah sakit tersebut. Sebagai pembahasannya, populasi dalam penelitian adalah semua individu yang menjadi fokus penelitian. Dalam kasus ini, populasi adalah seluruh pasien di rumah sakit tersebut, karena penelitian bertujuan untuk menghitung rata-rata waktu tunggu mereka. Soal yang selanjutnya, sebuah rumah sakit ingin mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat inap, namun rumah sakit tersebut memiliki ribuan pasien rawat inap setiap bulannya. Untuk melakukan penelitian dengan lebih efisien, tim rekam medis memutuskan mengambil sampel. Metode sampling mana yang paling cocok untuk memastikan hasil penelitian mewakili seluruh pasien? A. Sampling acak sederhana. B. Sampling sistematik. C. Sampling cluster. D. Sampling stratifikasi. E. Sampling kecil. Jawabannya adalah D. Sampling stratifikasi. Dan pembahasannya, sampling stratifikasi adalah metode yang digunakan untuk membagi populasi menjadi kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti umur atau jenis penyakit. Dengan demikian, hasil penelitian lebih representatif terhadap seluruh populasi pasien rawat inap. Nah, demikianlah pembahasan soal latihannya, dan sekarang akan saya lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu ukuran
pemusatan data, data tunggal, memahami mean, median, dan modus. Baiklah, pertama-tama data tunggal dalam analistik statistik, yaitu data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Dalam konteks statistik dan penelitian, perhitungan data tunggal merujuk pada analisis statistik yang diterapkan pada data yang belum dikelompokkan atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data tunggal umumnya terdiri dari sejumlah observasi atau nilai individual yang terpisah. Metode spesifik untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Dalam statistik, penting sekali untuk menemukan mean, median, dan modus. Baiklah, mean itu adalah metode menghitung rata-rata yang paling sering digunakan. Dan secara umum ketika kita bicara tentang nilai rata-rata, maka yang dimaksudnya adalah rata-rata. Mean berasal dari kata yang sama dalam bahasa Inggris yang berarti rata-rata atau nilai tengah dengan sinonim average. Dapat pula diperhitungkan pada data yang tidak berkelompok atau data tunggal maupun data berkelompok. Sedangkan median itu adalah rata-rata atau tengah atau nilai tengah yang terletak pada observasi di tengah setelah data yang disusun secara berurutan atau di array dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul, maka singkatnya mean itu adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus yang sering muncul. Maka sekarang masuk pada soal latihan. Tim rekam medis di sebuah rumah sakit mencatat waktu tunggu pasien di loket pendaftaran selama 1 minggu. Berikut adalah data waktu tunggu mereka dalam hitungan menit. Yang dicatat 5, 10, 15, 20, 10, 5, 10. Nah, berarti rata-rata mean waktu tunggu pasien adalah A 9 menit, B 10 menit, C 11 menit, D 12 menit, dan E 5 menit. Jawabannya adalah B 11 menit, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan pada materi yang tadi, bahwa mean itu adalah rata-rata, maka dijumlahkan semua lalu dibagi dengan variabelnya. Maka jawabannya adalah B 11 menit. Nah, sekarang dilanjut dengan soal yang selanjutnya, yaitu tim rekam medis di sebuah rumah sakit mencatat jumlah kunjungan pasien di polispesialis selama 1 minggu. Berikut adalah data jumlah kunjungan pasien per hari, 30, 35, 40, 35, 45, 35, dan 50. Nah, berapa modus dari data jumlah kunjungan pasien di atas? A 30, B 35, C 40, D 45, dan E 50. Maka jawabannya adalah B 35. Mengapa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dan data jumlah kunjungan pasien tadi diantaranya 30, 35, 40, 35, 45, 35, 50, dan 35. Dan angka yang paling banyak muncul adalah 35, yaitu sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 35. Baiklah, demikianlah video animasi pembelajaran kami pada hari ini. Dari materi yang saya bawakan dan juga soal latihan yang dapat saya pahami dan dapat saya bagikan melalui video ini, saya mohon maaf atas kesalahan saya dan saya ucapkan terima kasih. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSE mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.